Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini saya akan membuat panduan awal ya untuk mata kuliah Mobile Programming. Jadi kita nanti praktikumnya karena masih dalam masa pandemi. Jadi praktikumnya saya kemas model video ya. Jadi ini. Tapi yang diperhatikan adalah di e-learning di Molen sudah saya siapkan beberapa aplikasi yang memang kita butuhkan dalam satu semester ke depan. Nanti tolong dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk praktikum kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjalankan project Framework 7 yang masih original. Jadi project Framework 7-nya package asli dari situsnya ya. Sebenarnya sudah saya siapkan di e-learning, tapi package itu sudah dimodifikasi sedikit dan siap digunakan. Tetapi kalau kita benar-benar full download dari situs resminya, maka itu tetap butuh kita modifikasi. Lah, nanti yang saya contohkan di sini adalah yang dari situs resminya, kemudian kita modifikasi agar siap digunakan. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita akan menjalankan dulu SAM-nya ya. Jadi dia pakai web server, jadi kita pastikan SAM-nya berjalan. Saya cek terlebih dahulu. Oh, ini installernya, SAM-nya di sini, bentar. Nah, ternyata SAM-nya punya saya udah jalan Apache maupun MySQL-nya. Jadi paketannya seperti ini ya. Jadi ini siap digunakan. Kita tinggal ke situs resmi dari Framework 7. Jadi framework7.io ya, seperti ini. Karena kita saat mengembangkan aplikasi hybrid Android yang basisnya Framework 7, maka kita harus punya package dari Framework 7-nya. Jadi Framework 7 itu nanti yang bertanggung jawab pada sisi interface dari aplikasi mobile hybrid. Untuk pemrosesan datanya kita menggunakan pure JavaScript bisa, atau menggunakan jQuery, atau yang lain semisal Angular, React Native dan seterusnya. Itu sudah saya jelaskan di modul teori ya, yang sudah saya upload di Molen, nanti bisa dilihat juga. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal cari untuk download package-nya. Jadi ini contoh kalau Framework 7-nya sudah jalan. Jadi ini pakai mode iOS ini ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena package Framework 7 itu akan memberikan kita contoh bagaimana membuat komponen A, komponen B, komponen C dan seterusnya. Jadi ini contohnya ada buahnya, ada accordion, ada action sheet, ada button misal. Kita lihat button ya. Nah, ini ada button yang model seperti ini, ada yang fill seperti ini, ada yang rise ya, ada yang segmented dan seterusnya, ada banyak contohnya, ada yang color juga ada. Tapi ini jalan secara online. Bagaimana kalau kita nanti buat filenya secara offline? Nah, kita harus butuh package dari Framework 7 ya. Jadi kita lihat di bawah, kita cek paling bawah ada link download. Di paling bawah ini ya, kita klik. Kita download, ini versi yang terbaru. Ini yang versi terbaru ya, bisa dilihat di ini 11 hari yang lalu. Jadi versi 5.7.12 kita bisa download yang zipnya, katakan zipnya. Nah, misalkan kita download di mana, semisal saya arahkan di D aja biar mudah untuk ditangani. Di sini save ya, kita tunggu downloadnya. Udah selesai ya, 11 mega. Nah, oke. Kita masuk ke D, kita lihat hasil downloadnya ini ya, Framework 7
versi 5.7.12. Nah, seperti ini. Jadi ini berupa zip project, nanti kita bisa ekstrak dulu. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Oke, kita ekstrak here aja, karena di dalamnya sudah ada foldernya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini framework 7-nya, di dalamnya terdapat banyak file. Di dalamnya ada banyak folder, juga banyak file. Tetapi dari semua file ini banyak yang tidak kita butuhkan. Jadi kita copy file-file tertentu yang nanti kita butuhkan saja. Jadi ini totalnya 11 mega. Ini kalau diekstrak jadi berapa ya ini ya? Ada 31 mega, tapi enggak semuanya kita gunakan. Kita siapkan semisal saya buat folder namanya F7 seperti ini. Apa yang perlu kita copy? Nah, di sini tergantung yang akan kita kerjakan. Nah, karena ini saya ambil studi kasus untuk mata kuliah ini, maka yang kita kerjakan nanti adalah membuat aplikasi Android Hybrid dengan menggunakan jQuery ya. Karena jQuery maka yang digunakan adalah JavaScript pure, bisa seperti itu. Jadi di sini ada package ya. Jadi kita lihat di package dan kitchen sink nantinya. Kita masuk ke kitchen sink dulu. Nah, ini ada React, ada Vue. Ini ini digunakan jika kita nanti rencana menggunakan React Native atau Vue.js. Karena kita pakainya adalah yang jQuery, maka kita masuknya ke core. Kita copy semua, kita copy seperti ini ya, kemudian kita paste di F7 kita tadi, paste. Nah, kemudian kita masuk ke package, kita copy yang core, karena tadi sama ya, hampir sama ya, yang di kitchen sink juga ada ini. Sekarang ganti yang ke package juga sama, kita copy yang core. Jadi yang di copy bukan dalamnya, tapi core-nya. Kalau tadi berbeda, yang kita copy dalamnya ya. Core-nya kita copy, kemudian kita paste di F7 seperti ini. Kita copy. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dalam project Framework 7 nanti ada core, ada CSS, ada font, ada img, ada js, page, dan index.html seperti ini ya. Kemudian kita copy atau cut bisa, tidak ada masalah. Kita cut ke dalam htdoc ya. Karena nanti ini basisnya adalah jalan di localhost, maka kita copy ke htdoc. Jika menggunakan SAM, jika menggunakan web server jenis lain, semisal USB web server, maka di copy ke dalam folder root. Kalau WAM, folder di copy ke folder www. Kita paste di sini ya. Proses copy ke htdoc. Jika sudah selesai, maka kita modifikasi sedikit file indeksnya. Nah, di sini kita buka menggunakan Sublime semisal, atau ini ya, Visual Studio Code juga bisa, tidak ada masalah. Nah, kita modifikasi sedikit sintaknya agar menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Dilihat pada baris 10, link rel style sheet, href, ini ya package ya, core CSS, ini kita hapus package-nya, sisakan yang core seperti ini. Nah, jadinya core/css/framework7.bundle.min.css. Jika sudah, kita ke bawah, arahkan ke baris baris 689, itu juga ada package core. Ini kita hapus, sisakan core-nya seperti tadi juga. Kita simpan. Jika sudah, kita simpan ya, kita tutup. Nah, kita menjalankannya menggunakan Google Chrome ya. Jadi
sebelum project ini tadi dilakukan, maka kita harus sudah install Google Chrome juga ya. Dan tentunya Google Chrome-nya sudah dikonfigurasi. Kita buka Google Chrome-nya. Apa yang perlu dikonfigurasi? Nah, yang pertama kita harus masuk ke mode mobile dulu. Mode mobile bisa menggunakan klik kanan inspect atau tekan F12. Nah, ini IDE untuk pengembangan ya, jadi bisa digeser seperti ini. Sebelah kanan ini adalah konsol, ada network dan macam-macam. Ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi, semisal nanti kalau ada error apa nanti akan muncul di konsol seperti ini ya. Kita tekan mode mobile itu ini gambar handphone. Nah, seperti ini contohnya. Jadi mode mobile di sini juga ada, kita bisa milih jenisnya, ada Galaxy S5, ada Pixel 2, ada Pixel 2 XL, iPhone 5 dan seterusnya. Nanti kita bisa nyoba berapa. Nah, ini kita konfigurasi sedikit ya. Jadi mulai dari network, kita disable chase-nya, kemudian kita cek yang lain, application. Oke, ini nanti digunakan untuk bikin lokal database, local storage, database lokal juga bisa nanti. Kalau sudah waktunya pada bahasan ini akan kita bahas. Jika sudah seperti ini, kita tulis localhost /F7, enter. Nah, harusnya sudah bisa jalan di sini ya dengan normal seperti ini. Kita bisa melihat beberapa komponennya, ada action sheet seperti ini, ada button seperti tadi yang kita contohkan secara online. Nah, ada card, jadi model-model card, ada FAB seperti ini. Nah, ada yang seperti ini, ada yang FAB biasa, itu tadi yang morph seperti ini. Nah, dan seterusnya, nanti ada banyak sekali model komponennya. Jadi tugas kalian sekarang adalah mulai mengidentifikasi, menganalisis dan menghafalkan komponennya, biar nanti biar paham komponen ini namanya apa. Oh, nanti membuatnya seperti ini. Nanti tata cara pembuatannya pada video berikutnya. Jadi ini mulai dihafalkan komponennya, ini namanya apa dan seterusnya ya. Silakan dicoba nanti praktikumnya, karena ini masih awal. Praktikumnya sangat mudah. Yang penting kita bisa jalankan ini terlebih dahulu, seperti itu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian praktikum kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.